Awalnya, mama saya jatuh terpeleset di kamar mandi. Setelah itu, tidak bisa berdiri dan berjalan dengan normal. Saat berdiri harus dibantu dengan penyangga, dan untuk berjalan harus memakai kruk yang didorong. Tanggal 18 Agustus 2020, Mama berobat ke sebuah rumah sakit di Surabaya dan diputuskan untuk rawat inap. Karena pandemi, maka sebelum rawat inap harus menjalani tes ronsen dan rapid test COVID sebelumnya. Setelah menunggu lama, hasilnya semua bersih dan Mama boleh masuk ke kamar perawatan. Besoknya, Mama menjalani tes MRI, tes jantung dan tes darah. Hasil tes MRI menunjukkan ada beberapa saraf kejepit dan satu ruas tulang yang patah. Pada tanggal 20 Agustus 2020 malam, mama saya di swab PCR sebagai syarat untuk operasi tulang belakang. Besok malamnya tanggal 21, hasil PCR keluar dan sama sekali tidak diduga hasilnya positif. Karena mama saya positif COVID-19, maka operasi mama saya harus dibatalkan dan kami harus segera keluar rumah sakit untuk isoman di rumah. Pada tanggal 22 Agustus 2020, saya dan mama keluar rumah sakit. Saat kami tiba di rumah, anak dan suami saya sudah pindah tinggal di rumah yang lain. Pada tanggal 24 Agustus, saya, suami, dan keluarga besar melakukan tes swab PCR. Puji Tuhan, semuanya negatif. Hanya saya saja yang positif. Jadi saya dan mama menjalani isoman berdua di rumah. Beberapa hari isoman, mama saya mulai ada sedikit batuk. Dan di hari ke-12, mama saya mulai sesak dengan saturasi oksigen 92%. Kemudian ada juga mual, muntah, dan diare. Akhirnya pada tanggal 8 September 2020, mama saya bawa ke UGD, sebuah rumah sakit rujukan COVID di Malang. Saat itu di ronsen, paru-paru mama saya sudah ada pneumonia dan diputuskan untuk segera dirawat. Mama saya sempat menolak karena takut untuk dirawat sendirian di kamar isolasi. Melihat kondisi mama saya yang susah berjalan, akhirnya saya diperbolehkan untuk menemani mama saya dirawat. Dengan syarat saya pun harus tinggal di kamar isolasi, tidak boleh keluar sama sekali. Harus masuk dan keluar bareng dengan pasien. Puji Tuhan, saat itu mama saya langsung mendapat kamar perawatan. Kamarnya juga cukup nyaman dan bersih. Penyertaan Tuhan benar-benar luar biasa karena mama saya mendapat kamar di paling depan, dekat dengan ruangan suster, dekat dengan lift, juga dekat dengan dispenser air minum. Selama 5 hari dirawat, belum ada perbaikan kondisi mama saya. Justru kondisi mama saya semakin drop. Akhirnya diputuskan untuk mencari donor plasma konvalesen. Saat itu di Malang masih jarang sekali ada yang tahu tentang plasma konvalesen, sehingga terbatas sekali donornya. Puji Tuhan, saya menelpon PMI Surabaya, dan di sana tersedia plasma konvalesen golongan AB. Pihak rumah sakit juga cepat merespon dan mau mengambilkan ke Surabaya. Itu benar-benar luar biasa, karena besoknya pihak rumah sakit meminta plasma lagi tetapi ditolak oleh PMI Surabaya. Akhirnya mama saya diberi 2 kantong plasma dan besoknya kondisi mama saya mulai ada sedikit perbaikan. Tanggal 16 September 2020, mama saya boleh keluar rumah sakit. Dan saat itu hasil PCR mama saya waktu dirawat sudah 2 kali negatif. Setelah pulang ke rumah, besoknya saya pun langsung tes PCR lagi dan puji Tuhan, hasil tes saya juga sudah negatif. Setelah di rumah, kami masih melanjutkan
isoman. Saat itu berat badan mama saya turun hampir 20 kilo. Herannya setelah sembuh dari COVID, kaki mama saya sudah tidak pernah sakit lagi, meskipun saat itu untuk berjalan masih memakai kruk. Mama saya setiap hari selalu menonton YouTube ibadah kesembuhan dari seorang pastor. Tanggal 4 Oktober 2020, saat itu ada ajakan dari pastor tersebut untuk mulai berjalan bagi orang-orang yang lumpuh. Mama saya mulai memberanikan diri untuk berdiri dan berjalan melangkah tanpa memakai kruk. Puji Tuhan, mama saya bisa berjalan pelan tanpa kruknya. Mama melangkah dengan iman. Perlahan-lahan sampai sekarang, mama saya sudah bisa berjalan lancar tanpa kruk. Dan akhirnya mama saya tidak jadi operasi tulang belakang. Nih mama udah jalan nih. Sore. Tuh nih, mak bisa jalan dewe nih.